Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi wakila. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'da. Alhamdulillah kita di majelis ilmu di mana di malam ini tentunya mudah-mudahan nanti bisa istiqomah ya apa yang direncanakan oleh DKM pembahasan maghrib itu ya bisa lanjut kembali itu ya, walaupun ya hanya beberapa orang gitu ya, dan juga mungkin kondisi kita yang masih PPKM dan juga Kircon yang mungkin nanti akan digusur ya sebagiannya. Walaupun RW 17 tidak banyak yang terdampak, tapi yang tentunya yang diingatkan nanti ya, insya Allah yang saya sampaikan juga nanti di khutbah Jumat adalah tentang rumah kita di akhirat gitu ya. Jadi yang penting itu rumah kita di akhirat itu. Kehilangan rumah kita di dunia atau kehilangan harta, tahta dan sebagainya itu nggak ada harganya di hadapan Allah. Yang terpenting adalah bagaimana menyiapkan rumah kita di akhirat, itu yang paling penting. Biarkanlah misalnya rumah di dunia kita misalnya harus kehilangan karena ya harus digusur misalnya, ya gak masalah. Yang terpenting bagaimana kita menyiapkan rumah kita di akhirat gitu ya gitu. Syukur-syukur nantinya kalau sudah punya ganti di mana gitu ya, tapi tentunya jangan lupa untuk jamaah sini gitu ya, sering-sering kesini juga gitu supaya apa pahalanya besar, apalagi nanti kegiatannya akan berlangsung lebih lancar lagi ya. Oke, kita akan membahas tentang seluk beluk niat ya. Jadi niat itu sangat fundamental. Amalan itu diibaratkan sebagai cabang, maka niatnya berarti adalah pangkalnya ya. Karena itu kualitas amalan kita itu tergantung niatnya. Sah tidaknya, sempurna kurangnya, berpahala tidaknya, semua tergantung dengan niat. Sebanyak apapun amal ketaatan, bila tidak dilandasi niat yang tulus, maka nggak akan ada manfaatnya, nggak akan dapat pahalanya. Sebuah hadis ya, hadis dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, yang hadis ini terkenal dalam Sahih Bukhari dan juga Muslim atau di muttafaq alaih juga. Dikatakan innamal a'malu binniyat wa innama likulli imrin ma nawa. Hanyalah nilai setiap amalan itu bergantung pada niatnya, dan setiap orang akan mendapatkan sesuai apa yang ia niatkan. Hanya saja tentu niat di sini bukan artinya mengucapkan nawaitu atau sholli dan sebagainya, bukan itu. Yang niat itu bagaimana kesadaran hati seiring hidayah dari Allah itu ya. Artinya apa yang menjadi perbuatan kita, amalan kita yang direncanakan, atau bahkan misalnya perbuatan yang terkadang mendadak kemudian kita amalkan dengan niat meraih ridha Allah, maka itu adalah niatnya gitu. Jadi sadar hati ini ya mencari ridha Allah gitu maksudnya. Tidak harus kita diucapkan bahwa itu sholli atau sejenisnya gitu ya. Tentunya ada niat itu yang dimudahkan karena hatinya dekat dengan Allah, ada pula yang susah karena emang ambisi dunia. Jadi kalau punya ambisi dunia itu niat ikhlas saja agak susah gitu. Karena dia punya misi, punya ambisi, punya motivasi ya, untuk dunia gitu ya gitu.
Maka ketika Ibnu Umar radhiyallahu anhuma mendengar seseorang yang melisankan dalam dirinya ya, atau dalam ihramnya, karena ini kejadian dalam ihram ya, Allahumma inni uridul hajj awil umroh, ya Allah sesungguhnya aku ingin menunaikan haji atau umroh. Maka Ibnu Umar berkata, apakah engkau sedang mengajari orang-orang? Bukankah Allah mengetahui niat yang ada dalam hatimu? Riwayat Al-Baihaqi. Jadi di sini kita tahu bahwa niat itu tempatnya di hati, bukan di lisan. Niat esensinya adalah tekad kuat yang digumamkan dalam hati gitu ya. Dan tulusnya niat dicari itu adalah keridhaan Allah saja. Karena itu niat itu ada niatul amal, niat dalam beramal, ada niatul ma'mul lahu ya. Niat amal untuk membedakan kebiasaan dengan ibadah. Contoh mandi junub dengan mandi ya kita ya, mandi biasa gitu ya. Sehari-hari itu kan beda gitu ya. Nah, itu niat amal. Juga membedakan antara misalnya sholat sunnah qobliyah atau dengan sholat subuh ya. Kemudian memang itu kan dua-duanya sama ya, sholat sunnah qobliyah dengan sholat subuh gitu ya gitu. Kan sama 2 rakaat kan, qobliyah subuh kan sama 2 rakaat ya gitu. Nah, untuk membedakannya adalah dengan niatul amal. Nah, itu jadi beda antara niat qobliyah subuh dengan niat salat subuh ya. Antara salat fajar dengan salat subuh beda gitu ya. Gitu. Nah, itu tentunya kita dengan niat itu membedakannya gitu. Ibadah yang satu dengan ibadah yang lainnya gitu. Sedangkan niat ma'mul lahu itu terkait dengan keikhlasan, yaitu beribadah murni niatnya hanya mengharap keridhaan Allah, bukan keridhaan manusia. Nah, tentunya kalau amal tentu berkaitan dengan fikih ya, tadi sholat, mandi junub atau yang lainnya ya. Karena itu seluk-beluk niat termasuk menu utama yang harus dipelajari ya. Kata Yahya bin Abi Katsir, ta'lamun niyah fa innaha ablughu ya minal amali. Pelajarilah oleh kalian niat, karena sesungguhnya ia lebih menyampaikan kepada tujuan daripada amalan, dalam Hilyatul Aulia. Karena itulah bagaimana pentingnya peran daripada niat ya. Maka seseorang pergi ke masjid, pergi ke sini, nah, niatnya itu bisa berpengaruh gitu ya. Apakah dia niatnya hanyalah mencari persaudaraan gitu ya, cari apa gitu ya, itu saja misalnya, atau dia mencari apa gitu ke masjid, kan tidak ada apa-apa ya, kalau dari dunia kan nggak ada apa-apa yang diharap ya gitu. Kecuali ya kalau mungkin dia seorang penuntut ilmu atau misalnya seorang pengajar mengharapkan bayarannya, itu ya baru di situ ya. Tapi tentunya semata-mata ya niat karena Allah, ada pembayaran itu ada sebagai penghargaan saja ya, penghargaan dari murid kepada guru itu kan. Jelas yang namanya guru itu luar biasa ya, harus dihargai gitu ya gitu. Tapi ya guru segitu-gitunya guru nggak boleh mengharapkan ya gitu. Murid harus hargai guru, dengarkan ilmu atau bayar bahkan tuh ya gitu, memberi hadiah misalnya, bahkan seperti itu. Jadi yang penting bagaimana menghormati guru gitu ya. Tapi si guru nggak usah berharap hartanya, jumlahnya gitu ya. Nah itu, karena itu bukan ujung-ujungnya dalam mengajar atau apalah amal soleh gitu ya gitu. Bukan ujung-ujungnya dalam beramal soleh, apalagi mengajarkan Islam ya.
sesuatu yang luar biasa keutamaannya, mengajarkan Al-Quran gitu kan, gitu. Kalau dibandingkan dengan bayaran ya nggak ada apa-apanya ya, gitu. Nah tentunya tujuan yang lurus ini sangat penting sekali gitu ya. Niat yang lurus itu sangat penting, karena itu akan berpengaruh tentunya buat kita ya. Dalam surah Ali Imran ayat 152, minkum may yuridud dunya wa minkum may yuridul akhirah gitu ya. Di antara kamu ada yang menginginkan, ada yang menghendaki kehidupan di dunia ya. Dan di antara kamu juga ada yang menginginkan kehidupan di akhirat. Jadi ini dengan keinginan seperti ini kan ini tergambar niat kita, bahwasanya apapun perbuatannya maka niat akhirat ya, itu yang menjadi satu-satunya niat kita gitu ya. Faman kana yarju liqa rabbih falyamal amalan sholihan wala yusrik. Nah itu ya. Barang siapa yang ia ingin bertemu dengan Rabb-nya ya, menghendaki pertemuan dengan Rabb-nya, kemudian falyamal amalan sholihan, maka dia harus beramal soleh ya. Wala yusrik. Nah ini sini ikhlasnya ya, niatnya. Jangan menyekutukan Allah gitu ya. Tidak boleh syirik itu ya. Nah itu dalam surah Al-Kahfi ayat terakhir ya. Wala yusrik bi ibadati rabbihi ahada itu ya gitu. Jadi bisa kita lihat bagaimana peran niat di sini, itu sangat berperan ya, sangat besar peran niat dibandingkan seseorang menuntut dunia gitu ya gitu. Atau niat itu ya bagaimana tingginya, kalau dibandingkan dengan dunia nggak ada apa-apanya dunia itu ya, kehilangan dunia ya nggak ada apa-apanya itu. Jadi ibaratnya bumi dengan langit gitu ya gitu. Jadi jauh lah, dunia itu nggak ada apa-apanya gitu. Sedangkan niat yang ikhlas itu akan diterima oleh Allah gitu ya gitu. Iya. Maka tentunya buat kita bagaimana luruskan niat apapun perbuatannya karena Allah Ta'ala ya. Itu saja dahulu yang bisa disampaikan. Walafu minkum walafu fikum Rabbana atina min ladunka rahmah wa hab lana min amrina rasyada. Subhanaka Allahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 7 pas ada